Apa yang menjadi landasan hukum Bapak Ibu, rekan semua yang berbahagia, tentu kita harus melihat dalam landasan daripada hukum Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, yaitu adanya harta yang diperoleh selama perkawinan itu adalah menjadi harta gonogini, kecuali ditentukan lain oleh perjanjian perkawinan berdasarkan pasal 29, ya, jika mereka itu menentukan pemisahan harta bersama. Maka ketika perkawinan itu putus oleh sebab perceraian, maka pembagian harta bersama itu adalah berdasarkan hukum mereka masing-masing. Apakah mengacu kepada hukum agama, hukum adat, ataukah dengan aturan-aturan lain yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga ketika saham itu diperoleh selama masa perkawinan suami istri itu tersebut, ya, meskipun tercatat di salah satu atas nama mereka, maka itu termasuk ke dalam atau dikualifikasikan sebagai bagian dari harta bersama, sehingga ada kecenderungan potensi menjadi objek yang harus dibagi setelah perceraian itu terjadi di antara mereka. Di dalam KUH Perdata, bahwa terhadap pembagian harta ini diatur antara lain oleh pasal 128 hingga pasal 129, yaitu bahwa setelah bubarnya harta bersama, maka kekayaan bersama itu dibagi antara suami dan istri, ya, dan ketentuan lain mengenai pemisahan harta. Contoh sederhana adalah bahwa di dalam pembagian, kalau bicara gonogini, tentu bicara adalah separuh-separuh atau setengah-setengah bagian dari mereka. Itu pada umumnya, apakah di pengadilan negeri bagi non-muslim ataukah di pengadilan agama bagi muslim. Pada dasarnya dalam penerapannya adalah relatif sama, kita katakan. Kenapa relatif? Karena mungkin saja di antara mereka ada kesepakatan bahwa pembagian itu tidak 50-50, ya, bisa jadi pembagiannya adalah berbeda. Kalau kita lihat di aturan di jurisprudensi putusan Mahkamah Agung, contoh di tahun 1974, bahwa dikatakan sejak berlaku Undang-Undang Perkawinan nomor 174, disebutkan bahwa harta diperoleh selama perkawinan adalah menjadi harta bersama, maka biasanya itu otomatis dibagi di dalam bagi dua di atas di setelah perceraian. Sehingga dalam kesempatan ini banyak, ya, kita juga, saya pernah membahas di topik yang sama di dalam pembahasan kita, dan juga ada dalam buku saya tentang hukum waris, wasiat, dan pembagian harta bersama, ya. Buku ini sudah ready, ya, Bapak sekalian, jadi sudah bisa dipesan sekitar seminggu lagi, ya, masih dalam percetakan, sudah terbit ISBN-nya, ya, sudah ada di Google Book, juga ada di Google Gramedia, ya, dan sudah bisa ready, ya. Di situ saya juga menerangkan dalam buku tersebut, ya, dalam hukum waris, wasiat, dan harta bersama, bahwa di dalam putusan-putusan dalam perceraian ini mereka akan membagi, ya, ketika suami istri, ya, berpisah, maka sebenarnya yang terjadi adalah putusan status mereka yang berpisah, tetapi tidak dengan harta bersama yang mereka miliki, yang mereka dapatkan semasa perkawinan. Sehingga banyak di masyarakat sendiri yang salah kaprah, salah terima, salah tafsir. Secara global mereka, masyarakat pada umumnya mengira
bahwa pasca putusan perceraian oleh baik pengadilan negeri maupun pengadilan agama itu, seolah putusannya sudah termaktub kepada harta. Padahal tidak. Jadi ketika suami istri bercerai itu, yang terjadi dalam putusan hakim hanyalah sekadar putusan status hubungan mereka, tidak dalam hal harta. Sehingga tadi dikatakan meskipun sertifikat, ya, kalau bicara harta benda tetap itu atas nama salah satu suami dan atau istri, maka setelah terjadi perceraian itu harta ini belum dibagi, kecuali mereka membaginya apakah berdasarkan kesepakatan bersama di antara suami istri, ataukah mereka, si suami atau istri, mengajukan gugatan pembagian harta